Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial administrasi Windows Server 2019. Di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai manajemen firewall dengan group policy. Oke, firewall. Apa itu firewall? Pasti udah pada tahu ya. Dan sebagian besar pasti sudah pernah dengar apa itu firewall. Tapi kalau ada yang belum tahu, jadi yang namanya firewall itu adalah sebuah program yang menjadi garda terdepan dalam pertahanan keamanan jaringan, dan itu berada di sistem operasi Windows. Dan sistem operasi lain juga punya firewallnya sendiri seperti Linux atau macOS juga punya. Nah, firewall ini bentuknya sebuah software. Jadi software yang tugasnya memfilter traffic atau lalu lintas paket data di jaringan komputer apabila paket data itu hendak mengakses sistem operasi. Jadi di sebuah server, contohnya server Windows 2019 yang kita gunakan untuk praktek ini, dia punya firewall. Begitu juga komputer Anda sendiri, itu punya firewall. Dan firewall itu garda terdepannya untuk memfilter program-program apa saja yang boleh mengakses ke jaringan komputer. Contohnya ini, ya misalnya ini sebuah infrastruktur kantor ya, sebuah infrastruktur perusahaan dan dilindungi oleh firewall. Dia memfilter paket-paket data dari jaringan publik, dari internet, apakah jaringannya itu inbound atau outbound. Inbound artinya ya traffic yang hendak menuju ke dalam infrastruktur. Outbound ya dari infrastruktur ke luar, artinya ke public internet. Jadi ada dua lalu lintas utama dalam yang ditangani oleh firewall ini, yakni inbound dan outbound. Oke. Nah, pada dasarnya yang namanya firewall itu konsepnya sederhana sih. Pada dasarnya ya, firewall itu cuman membuka dan menutup port aja. Port itu ibaratnya sebuah pintu pada sebuah komputer yang biasa dilewati oleh traffic yang keluar masuk. Ibaratnya ya kayak pintu sebuah gedung ya. Jumlah portnya itu ada 65.535 port. Banyak banget ya. Pasti pernah dengar ya beberapa protokol seperti FTP. Nah, FTP itu portnya nomor 21. Lalu ada DNS ya, DNS itu portnya 53. Jadi yang namanya DNS berkomunikasi di jaringan itu lewat port nomor 53. Kemudian port 80, ini yang paling umum, ini HTTP. Kalau kita mengakses internet pasti lewat port 80. Kemudian port 443 ya, 443 itu HTTPS buat internet juga, dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan ada beberapa aplikasi tertentu yang menggunakan sudah ngetek lah istilahnya ya, sudah pasti pakai nomor port tertentu. Contohnya MySQL, database MySQL, dia portnya 3306 kalau nggak salah. Dia udah ngetek, itu udah default portnya dia. Oke. Kemudian ya sebenarnya ya pada dasarnya seperti itulah, cuma buka tutup port doang. Namun seiring berkembangnya teknologi, firewall juga berfungsi untuk melakukan filtering terhadap program IP address tertentu. Ini port juga ya. Kemudian protokol dan service. Jadi nggak cuma port aja yang dibuka tutup, tapi dia juga memfilter ini program ini boleh nggak mengakses ke jaringan. Terus IP address ini boleh nggak mengakses ke jaringan, atau dia menerima traffic dari luar yang IP addressnya sekian. Oh, ini boleh apa enggak? Itu bisa diblok oleh firewall atau diperbolehkan masuk oleh firewall. Profile firewall di Windows itu ada 3 yang dikenal. Ada domain, private, dan public. Nah, ini sesuai dengan profil jaringannya yang biasa terdeteksi di Windows ya. Nah, sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau domain ya yang kita buat ini ya domain. Kemudian private itu ya jaringan rumahan lah ya, network rumahan.
Kemudian ada public. Public ini sebuah jaringan yang bebas, biasanya di WiFi gratisan kalau kita ke Starbucks atau ke McD atau ke Pizza Hut. Nah, itu profilnya itu public, profil jaringannya public. Jadi profil WiFi ini menyesuaikan dengan profil network yang ada. Oke, itu penjelasan singkat mengenai firewall. Sekarang prakteknya bagaimana kalau di Windows Server? Sekarang kita login dulu ke domain controller. Oke. Di praktek kali ini jadi kita akan kita akan memanage firewall lewat group policy. Jadi kita akan mengatur semua klien-klien yang terhubung ke domain controller ini, apakah kita bisa mendisable firewall, kita bisa mengaktifkan firewall, kita bisa memblok program tertentu, membuka port tertentu dan sebagainya. Oke. Caranya kita masuk ke menu tools, kemudian ke group policy management. Oke, seperti biasa kita punya domain di sini sukasuka.com. Oke, kita mau terapkan firewallnya itu untuk semua klien ya. Kita buat dulu di sini sebuah group policy untuk memanage firewall. Contohnya disable firewall. Oke, sesuai namanya saya akan mendisable firewall di semua klien. Oke, ini sudah dibikin. Sekarang kita klik kanan, kemudian edit group policy-nya. Ini di maximize dulu. Oke. Untuk mendisable firewall, kita masuk ke menunya di bagian computer configuration, policies, kemudian Windows setting, security setting. Oke, ini saya panjangin dulu biar enak ngelihatnya. Oke. Nah, kemudian di sini ada Windows Defender Firewall with Advanced Security. Kita expand lagi yang Windows Defender Firewall. Di dalamnya ada inbound rule, outbound rule, connection security rules. Nah, ini kita bisa configure inbound rules-nya bagaimana, outbound rules-nya bagaimana, connection security rule-nya bagaimana. Karena kita mau mendisable firewall, kita klik kanan yang bagian ini, Windows Defender Firewall with Advanced Security, klik kanan, kemudian Properties. Atau sebelumnya kita bisa baca dulu deh di sini. Kita klik aja di sini. Nah, di sini kita bisa baca nih keterangannya. Oke, ini overview, keterangan singkatnya, domain profile. Domain profilenya dikonfigur enggak? Oh, enggak dikonfigur. Jadi settingannya masih default. Private profilenya juga masih default, belum dikonfigur. Begitu juga public profilenya. Nah, kita bisa masuk ke Windows Defender Firewall Properties. Nah, seperti ini. Atau sebelumnya kita bisa lihat connection security rules-nya bagaimana, terus inbound rules-nya, outbound rules-nya, kita bisa configure semua di sini. Oke, contohnya kita mau disable firewall. Kita klik aja di sini Windows Defender Firewall Properties. Kemudian kita bisa lihat lagi menunya di sini. Profilnya mana yang mau kita disable? Yang profile domain, profile private, atau public? Ini ada IPsec yang akan saya bahas dulu. Jadi kita misalnya mau mendisable domain profilnya. Jadi firewall untuk di lingkungan domain akan saya disable. Kok di disable? Ntar nggak aman dong. Jadi gini. Kalau kita berada di sebuah perusahaan yang sangat besar, umumnya perusahaan tidak akan menggunakan firewall. Dan perusahaan itu pasti tipe networknya domain ya. Dan di lingkungan domain, biasanya IT security-nya itu nggak mau menggunakan firewall bawaan dari Windows Server. Kenapa? Terlalu standar. Agak rumit mengkonfigurnya. Biasanya perusahaan besar membeli produk antivirus atau produk security system yang fiturnya tuh lebih handal dan lebih lengkap daripada firewall bawaan Windows. Contohnya Symantec Endpoint. Nah, itu salah satu antivirus terkenal untuk lingkungan corporate. Lalu ada Kaspersky yang internet security yang kalau perusahaan beli itu bisa dapat edisi yang
corporate license lah, corporate edition yang security-nya lebih bagus dan kustomisasi security-nya tuh lebih lengkap lagi. Nah, oke, sekarang kita coba disable yang domainnya. Di firewall state kita klik aja off sini. Oke, kemudian inbound connection kita not configure saja dua-duanya, outboundnya juga not configure karena sudah di off ya. Oke, kemudian kita klik oke. Nah, oke, sudah. Nah, sekarang disable firewall ini tinggal kita terapkan. Mau terapkan di mana? Mau di semua? Boleh. Atau di OU tertentu? Bisa. Kalau semua seperti biasa, taruh aja di sukasuka.com ini. Udah deh, nanti semua akan berlaku, termasuk servernya juga akan kena aturan firewall. Oke, kita klik kanan di sukasuka.com, link an existing GPO, kemudian pilih disable firewall, klik OK. Sekarang kita coba jalankan salah satu klien, apakah terdisable firewallnya, kita cek ya. Oke, kita login dulu. Oke, sudah login. Sekarang kita ke control panel. Kita ke Windows Defender Firewall. Nah, ini. Oke, sekarang perhatikan. Di sini ada peringatan. For your security, some settings are managed by your system administrator. Berarti beberapa setting security di firewall ini di-manage oleh administrator Windows servernya. Contohnya, domain network ini connected tapi off, warnanya merah. Kenapa? Ya karena dari server di-disable firewallnya. Tinggal bagian IT supportnya atau admin servernya tinggal push install aja antivirus yang diperlukan ke masing-masing klien. Lalu tim IT security-nya tinggal configure antivirusnya dari servernya. Jadi centralized. Namanya antivirus yang versi corporate itu tersentralisasi, ada servernya sendiri, bisa membuka atau menutup port tertentu, memperbolehkan program tertentu untuk berjalan dan sebagainya. Semua setting yang berkaitan dengan IT security bisa disetting di server antivirus. Oke, ini contoh kalau kita mau mendisable firewall. Kita bisa juga disable si private network dan guest ini, bisa aja. Tapi saya nggak akan lakukan sekarang. Jadi silakan Anda latihan bikin sebuah group policy baru di sini yang untuk mendisable firewall untuk bagian private network dan guestnya. Silakan Anda coba sendiri. Pasti Anda bisa dengan memperhatikan cara saya yang tadi. Oke, untuk contoh selanjutnya, saya coba contohkan kita juga bisa memfilter atau membuat sebuah rule di group policy untuk program tertentu. Apakah program ini diperbolehkan mengakses ke network atau tidak. Atau bisa juga IP address tertentu. Bisa kita tentukan boleh mengakses network atau tidak. Port, protokol, dan service tertentu juga bisa. Oke, caranya kita kembali ke server dulu. Oke. Di sini kita bisa utak-atik, kita bisa bikin group policy baru sebenarnya, tapi saya agak malas. Jadi kita utak-atik aja si group policy si firewall ini. Misalnya kita mau mendisable port tertentu atau mengallow program tertentu, bisa banget. Kita tentukan dulu di bagian misalnya inbound rules. Kita bisa klik di tempat yang kosong ini, pastikan sudah terpilih inbound rule, klik kanan, new rule. Nah, kita mau bikin aturan baru untuk traffic. Nah, kita bisa pilih, kita mau ngatur mana nih? Mau ngatur program, port, predefine ini service-service yang ada di Windows, atau custom rule. Misalnya program deh. Klik next. Nah, program apa yang mau kita atur? Di server ini terinstall apa ya di sini ya? Kebetulan ada Firefox. Oke. Kita mau ngatur si Firefox ini. Browse, C, Program Files, Mozilla Firefox, kemudian Firefox exe. Klik Open.
kemudian klik next. Kita mau allow atau allow the connection if secure atau block connection. Kita mau perbolehkan si Firefox mengakses internet atau enggak, atau kita perbolehkan kalau koneksinya secure, atau kita block connectionnya. Misalnya kita block. Next. Oke. Sekarang mau di-apply atau diterapkan di mana? Di rule yang mana? Domain, private, atau public? Karena server ini domain, ya private-nya buang aja sama public-nya. Atau mau semuanya juga boleh, nggak apa-apa. Jadi nggak boleh diakses sama sekali si Firefox ini ceritanya. Klik next. Oke, kasih nama. Misalnya disable koneksi Firefox. Description samakan, nggak apa-apa. Klik finish. Dah selesai. Sehingga koneksi Firefox akan terblokir. Kalau seandainya si server ini terhubung ke internet, dia nggak bakal bisa internetan. Cuman karena memang di sini nggak terhubung ke internet, ya nggak bisa sama sekali dia. Kok gigi Google nggak bisa. Kalau seandainya server ini terhubung ke internet, ya si Firefox ini nggak akan bisa mengakses internet karena diblok oleh group policy gitu. Oke, kita bisa lakukan hal yang lain juga. Contohnya inbound rule kita bikin lagi. Nah ini, kalau disable koneksi Firefox, ini ada tanda no di sini, nggak boleh. Oke, kita bisa klik kanan, new rule, port. Nah, port ini kita akan memblokir sebuah port atau memperbolehkan port tertentu. Klik next. Mau TCP apa UDP? Kalau Anda pernah berkecimpung di dunia network, pasti tahulah apa itu TCP, apa itu UDP. Terus kita bisa pilih mau semua port lokal atau port tertentu saja. Misalnya kita memblok port 3389. 3389 itu port untuk remote desktop connectionnya Windows. Klik next. Nah, kita bisa pilih mau di allow the connection if it is secure atau block the connection. Misalnya allow the connection if it is secure. Pilih next. Jadi port ini boleh diakses kalau koneksinya secure. Kemudian klik next. Nah, di sini kita bisa tentukan mau semua user yang boleh mengaksesnya atau user tertentu saja. Kita bisa pilih only allow connection from these users. Misalnya kita add aja, misalnya si Bambang. Nah, si Bambang. Kalau kita masukin si Bambang, berarti only allow connection from Bambang doang. Jadi hanya memperbolehkan koneksinya ke jaringan kalau usernya si Bambang, yang lain enggak. Tapi jahat banget kayak gitu. Masa Bambang doang, yang lain gimana dong? Karyawannya nggak bisa ngakses. Ya udah, kita buang aja contohnya. Terus kita bisa skip rule for connection from these users. Misalnya semua, jadi di skenario nya di sini hanya boleh ngakses kalau secure, kecuali exception, kecuali untuk user tersebut di bawah ini. Kita bisa tambahin misalnya si Rini. Ya, Rini. Nah, Rini boleh ngakses meskipun tidak secure, meskipun berada di koneksi yang tidak secure, Rini boleh ngakses. Maksudnya begitu. Tapi kita nggak akan lakukan itu. Klik aja next. Nah, ini sama tadi user, cuma kalau ini dari komputer. Kalau komputer biasanya komputer name-nya. Komputer name-nya itu misalnya Win berapa ya? Ini Win 10-1 dan Win 10-2. Nah, ini klien yang sudah pernah terdaftar di DNS. Nah, ini bisa pilih salah satu. Sama aja seperti menentukan user, cuma bedanya ini menentukan mesin, menentukan perangkat. Oke, kalau sudah klik next. Oke, mau di-apply di tipe jaringan apa? Domain, private, public. Tiga-tiganya boleh. Next, kasih nama. Misalnya remote port. Oke, finish. Dah selesai. Jadi deh. Oke. Mana tadi? Oke, nah ini remote port. Jadi lambangnya gembok situ, ya. Oke, kita contoh lagi. Klik kanan, jurul lagi.
mau apa yang kita blok. Kita juga bisa memblok atau mengallow predefined. Predefined ini adalah beberapa service bawaan Windows. Contoh Active Directory Domain Service, terus ada DFS Management, Distribution Transaction Coordinator, DNS Service. Kita bisa blok DNS Service atau allow DNS Service. Kemudian SNMP Trap, Software Load Balancer, ya tergantung kebutuhan lah, tergantung kebijakan dari masing-masing perusahaan. Apa yang dibolehkan, apa yang tidak. Misalnya kita coba mainkan aturan remote shutdown. Kita tidak boleh meremote shutdown atau mematikan komputer secara remote. Nah, di sini inbound rule for remote shutdown. Rules-nya exist, rule-nya ada. Profilnya semua. Kemudian description-nya, nah ini untuk apa, programnya, protokolnya apa gitu, local address-nya gitu. Kemudian inbound rule for remote shutdown. Terus di bawahnya inbound rule for remote shutdown TCP in. Ada RPC IP in. RPC itu remote procedure call. Jadi kita bisa men-shutdown itu lewat TCP, metode TCP atau remote procedure call. Nah, ini salah satu metode ini dua metode shutdown yang paling sering digunakan. Klik next aja nggak apa-apa. Oke, sekarang dibolehin apa enggak? Misalnya kita mau blok koneksi remote shutdown. Kita tidak bisa meremote shutdown perangkat dari manapun. Block the connection. Dah, selesai. Nah, ini lambangnya no di sini. Artinya kalau no berarti tidak boleh. Kalau gembok artinya boleh tapi ada syaratnya gitu. Kalau lambangnya hijau artinya diperbolehkan. Contohnya si mana tadi ya? Oh, nggak ada. Contohnya kayak gini lah. Misalnya kita Defender, Windows Defender Firewall di Advanced Setting, kemudian Inbound Rules. Nah, ini rule-nya firewall lokal untuk si server ini. Nah, kalau no kan tanda-tandanya nih disable. Kalau gembok artinya boleh tapi dengan syarat. Kalau hijau berarti diperbolehkan. Ya, itu caranya. Gimana? Paham ya? Kalau paham silakan Anda utak-atik sendiri, praktek sendiri tentang Windows Firewall ini lewat Group Policy supaya Anda lebih paham dan lebih lancar. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas mengenai manajemen firewall menggunakan Group Policy dari Windows Server. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.